Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan perkembangan dan variabilitas makhluk hidup serta evolusi. Perkenalkan, nama saya Diakila Hanum, serta dua teman saya, Jamparing Cakra, Maeswari Yunus, dan Yakut Nur. Pengertian variabilitas kehidupan. Variabilitas kehidupan merupakan kondisi di mana sekumpulan skor sama atau tidak. Jika sekumpulan skor itu sama, maka distribusi tersebut tidak mempunyai variabilitas. Pengertian lain menyatakan bahwa ukuran variabilitas adalah suatu ukuran yang mengukur sebaran data. Kegunaan perhitungan variabilitas. 1. Variabilitas memberikan indikasi tingkat akurasi rata-rata dalam menjelaskan distribusi. Jika variabilitas kecil, seluruh skor mengumpul dan setiap skor mendekati hingga rata-ratanya. Maka rata-rata sampel representatif untuk seluruh distribusi skor. Sebaliknya, jika variabilitas besar, maka skor tersebar dan tidak mendekati rata-rata, sehingga rata-rata sampel tidak representatif untuk seluruh distribusi skor. 2. Variabilitas memberikan indikasi seberapa tepatnya suatu skor atau sekelompok skor menggambarkan keseluruhan distribusi. Jika variabilitas kecil, maka skor akan akurat dalam menggambarkan keseluruhan distribusi. Sebaliknya, jika variabilitas di sampel distribusi besar, maka setiap skor tidak akurat dalam menggambarkan keseluruhan distribusi. Bagian sel. Sel merupakan organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Fungsi kehidupan diatur dan berlangsung dalam sel. Sel dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup tersusun dari satu sel tunggal, yaitu uniselular atau bakteri, archaea, serta jumlah fungsi dan protozoa, atau dari banyak sel multiseluler. Sel terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik artinya sebelum inti. Bagian dalam sel prokariot disebut sitoplasma. Sel ini tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Ciri-ciri sel prokariotik yaitu adalah 1. Memiliki membran plasma memiliki nukleot atau DNA RNA. 2. Memiliki sitoplasma. 3. Tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel eukariotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Bagian komponen sel. 1. Membran sel itu adalah batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. 2. Sitoplasma, cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. 3. Inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat, berada di tengah-tengah sel. Dalam inti sel terdapat nukleus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu, seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul terdiri dari dua macam, yaitu transport pasif, perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi, dan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contohnya yaitu difusi, perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sitoplasma yaitu cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsinya
berlangsung di sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel yang melayang dalam cairan kental. Koloid sitoplasma bukan merupakan cairan yang serba sam atau homogen, melainkan cairan beraneka ragam atau heterogen. Koloid ini terdiri dari air, senyawa organik yaitu protein, gula, lemak, enzim, hormon, dan garam mineral. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Inti sel atau nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel ini terdapat benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA atau deoksiribonukleik acid atau RNA ribonucleic acid. Inti sel diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Fungsi pembelahan sel yaitu 1. Regenerasi sel-sel yang rusak atau mati. 2. Pertumbuhan dan perkembangan. 3. Berkembang biak atau reproduksi. 4. Variasi individu baru. Pembelahan sel. Cara pembelahan sel terjadi dalam 3 macam, yaitu amitosis, 2. Mitosis, 3. meiosis. Amitosis 1. Terjadi pada makhluk hidup sederhana, yaitu bakteri, ganggang, dan lain-lain. 2. Mula-mula terbentuk dinding sel baru pada sel dewasa dan inti sel mendekati dinding itu. 3. Inti membelah 2 dan bergerak saling menjauh. 4. Gerakan saling menjauh itu diikuti oleh dinding sel. 5. Terbentuk 2 sel anak yang akan berkembang menjadi dewasa dan membelah lagi dan seterusnya. Berikut contoh gambar pembelahan amitosis. Mitosis 1. Interphase. Fase dalam keadaan dewasa terdapatnya semua sebagian hidup, kecuali pembelahan sel. 2. Prophase. Sentromer membelah menjadi 2 dan bergerak berlawanan arah. Pasangan ini disebut dengan centriole. 3. Metaphase. Nukleus yang tampak pada prophase menjadi tidak dampak. Pasangan kromosom memendek dan pada posisi bidang ekuator atau bidang belah dengan centriole sebagai kutub. 4. Anaphase. Pasangan kromatin mulai memisahkan diri masing-masing menuju kutub yang berlawanan. 5. Telophase. Masing-masing kromatid sudah di kutub centriolnya. Sel mulai membelah diri menjadi 2. 6. Sel yang dihasilkan adalah indetik. Pada tumbuhan tidak terdapat kromosom. Pada fase telophase, sel tumbuhan memperlihatkan terbentuknya dinding sel, dan sel hewan menunjukkan pembentukan membran sel. Berikut contoh gambar pembelahan mitosis. Meiosis. Pembelahan sel meiosis terjadi hanya pada organ kelamin. Pembelahan ini bertujuan menghasilkan sel gamet untuk berproduksi, yaitu sel telur dan sel sperma. Pembelahan ini suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan ini terjadi dengan melalui 2 proses, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada proses 1 biasanya akan terjadi proses reduksi pada kromosom, sedangkan pada proses 2 merupakan pembelahan sel secara mitosis secara sesungguhnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Jamparing Cakra Maheswara Yunus. Berikut adalah contoh gambar pembelahan mitosis dan meiosis. Yang sebelah kiri merupakan contoh gambar mitosis dan sebelah kanan adalah meiosis. Perkembangbiakan aseksual dan seksual. Secara garis besar, reproduksi aseksual atau vegetatif tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan, sementara reproduksi seksual atau generatif
memerlukan gamet jantan yang membuahi gamet betina. Secara genetika, keturunan dari reproduksi aseksual akan identik dengan induk, sementara keturunan dari hasil reproduksi aseksual merupakan campuran dari kedua induk. Asal mula kehidupan di bumi. 1. Pendapat tentang asal mula kehidupan di bumi. Kedua, sejarah perkembangan makhluk hidup. Dan yang ketiga, perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Asal mula kehidupan di bumi. Sebelum abad ke-17, para ahli berpendapat bahwa makhluk hidup terjadi dengan sendirinya dari makhluk tak hidup yang disebut generasi spontanea. Generasi spontanea atau abiogenesis contohnya ialah kecebong berasal dari lumpur, ulat berasal dari bangkai, cacing dari tanah bahkan bahan gandum, dapat menjadi tikus dalam satu malam. Yang pertama, teori abiogenesis atau generasio spontanea. Teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Pendapat itu muncul karena orang-orang pada zaman dulu mendapatkan fakta dari hal yang dilihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat hewan itu muncul dari lumpur. Penganut teori abiogenesis terdiri dari beberapa ilmuwan masa lampau, seperti Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Kemudian seorang ilmuwan Belanda Anthony N. Leuwen pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Melalui mikroskopnya, Anthony memperlihatkan bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam. Namun pada abad ke-19, teori abiogenesis disanggah. Ini adalah contoh teori abiogenesis. Yang atas teori Aristoteles, sepotong daging yang busuk muncul larva lalat. Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk. Dan yang bawah, teori Needham, memanaskan kaldu dalam labu namun tidak sampai mendidih. Lalu kaldu dibiarkan dan menjadi keruh, sudah berisi mikrobia. Yang kedua, teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini, Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan struktur. A. Percobaan Francesco Redi. Francesco Redi menjadi orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua toples, satu toples tanpa penutup dan satu toples lainnya dengan tutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka. Sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak terhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal itu dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Berikut merupakan contoh gambar percobaan Francesco Redi. Yang sebelah kiri toples terbuka, pembentukan ulat di permukaan daging, dan di tengah toples tertutup. Ulat tidak ada di permukaan daging. Dan di sebelah kanan toples tertutup dengan kain kasa, ulat di permukaan kain kasa. Yang berikutnya percobaan Lazzaro Spallanzani. Hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi. Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di dua tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah pertama diberikan penutup, sementara wadah satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka kondisi air kaldu menjadi keruh
dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Hal itu terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Berikut merupakan contoh gambar percobaan Lazzaro Spallanzani. Yang pertama, yang terbuka yang di dalamnya memiliki mikroba. Dan yang kedua, yang tertutup yang sangat jernih, tidak memiliki mikroba. Yang berikutnya, percobaan Louis Pasteur. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Redi dan Spallanzani, teori abigenesis tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher. Leher panjang itu berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara wadah labu dan udara di luar, atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran. Sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Yang pertama, omne vivum ex ovo. Semua makhluk hidup berasal dari telur. Dan yang kedua, omne ovum ex vivo. Semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, omne vivum ex vivo. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Ini adalah contoh gambar percobaan Louis Pasteur. Asal mula kehidupan. Hampir semua ahli biologi berpendapat bahwa pemula kehidupan terjadi di bumi ini. Bermula dari makhluk bersel satu pemula kehidupan, kemudian evolusi organik menjadi organisme bersel banyak, yaitu awalnya Porifera menjadi Coelenterata, Coelenterata menjadi Vermes, Vermes menjadi Echinodermata, Echinodermata menjadi Mollusca, Mollusca menjadi Arthropoda, Arthropoda menjadi Vertebrata, dan Vertebrata menjadi manusia paling akhir. Oparin pada tahun 1938 berkata, peralihan dari makhluk tak hidup menjadi hidup. Karena tubuh makhluk hidup 99% terdiri dari senyawa karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Asal mula kehidupan. Harold Urey pada tahun 1893 berkata, atmosfer bumi pada suatu waktu pernah banyak mengandung CH4, NH3, H2, dan H2O dalam bentuk gas, membentuk ikatan organik di mana kehidupan bisa berlangsung. Melvin Calvin dari Universitas California menunjukkan bahwa radiasi sinar dapat mengubah metana, amonia, hidrogen, dan air menjadi molekul gula dan asam amino, dan juga membentuk purin dan pirimidin yang merupakan zat dasar pembentukan DNA, RNA, ATP, dan ADP. Dari evolusi kimia dapat kita simpulkan bahwa senyawa-senyawa anorganik yang ada di atmosfer mengalami perubahan sedikit demi sedikit membentuk senyawa organik. Senyawa organik itulah yang merupakan komponen dasar makhluk hidup. Asal mula kehidupan. Murid Urey, Stanley Miller, pada tahun 1953 membuat model sederhana pembuktian teori Urey. Ke dalam alat itu ia masukkan gas tersebut di atas, kemudian dibuat loncatan listrik bertegangan tinggi. Kemudian diperolehnya zat organik berupa purin, pirimidin, gula asam amino, dan sebagainya. Weiss pada tahun 1961 melanjutkan hipotesis oparin.
penggabungan senyawa kimia akan terus bergabung menjadi molekul-molekul yang lebih besar dan kompleks. Ikatan yang paling banyak dibentuk adalah asam nukleun yang terdiri dari fosfat, pirimidin, dan asam amino. Rantai akan mengikat mata rantai yang ada di sekitarnya sehingga menjadi rantai double yang setangkup, menjadi DNA. Dan ini merupakan contoh gambar dari percobaan Stanley Miller. Ini adalah contoh gambar dari rantai DNA yang terdiri dari nukleus, sel, dan kromosom. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Yakut Nur. Asal mula kehidupan. Asal mula kehidupan ada 6 teorinya, yaitu yang pertama, teori kreasi khas, yang berasal dari supranatural atau gaib. Yang kedua, teori abiogenesis. Yang ketiga, ada teori biogenesis. Yang keempat, ada teori keadaan tetap. Yang kelima, ada teori kosmozoan atau yang berasal dari luar angkasa. Yang terakhir, teori evolusi biokimia. Petunjuk evolusi. Yang pertama, fosil, laju erosi, laju sedimentasi, kandungan garam, dan radioaktif. Yang kedua, homologi, dua organ tubuh yang secara asal embrionya sama, tetapi fungsi dan bentuk berbeda. Alat gerak manusia, burung, dan penguin. Yang ketiga, analogi, dua organ tubuh fungsi yang sama, bentuknya berbeda. Sayap kupu-kupu, burung, dan kelelawar. Yang keempat, embriologi, perbandingan, vertebrata sama. Yang kelima, onteogeni, perkembangan dari zigot hingga dewasa. Yang keenam, konvergensi, jalur evolusi berbeda tetapi ciri yang sama. Yang ketujuh, divergensi, terbentuknya bermacam-macam individu dari satu spesies. Yang kedelapan, spesiesiasi, yaitu spesies baru. Yang terakhir, petunjuk dari alat tubuh yang tersisa atau vestigial. Struktur vestigial antara lain, yang pertama ada umbai cacing, tulang ekor, buah dada pada pria. Yang kedua, sisa-sisa kaki pada ular. Yang terakhir, sisa sayap pada burung yang tidak berfungsi untuk terbang seperti penguin, kasuari, dan burung onta. Berikut adalah contoh dari gambar homologi di sebelah kiri, analogi di sebelah kanan. Berikutnya ada gambar dari perkembangan embrio. Yang pertama ikan, yang kedua salamander, yang ketiga kura-kura, yang keempat ayam, yang kelima babi, yang keenam sapi, yang ketujuh kelinci, yang terakhir nomor 8 adalah manusia. Mengenal Darwin. Siapa sih Darwin itu? Charles Robert Darwin. Ia adalah seorang ahli biologi yang terkenal lewat teori evolusi yang ia miliki. Teori evolusi Darwin atau teori seleksi alam. Charles Darwin mengungkapkan teori ini kepada publik pada abad ke-19. Teori ini diciptakan oleh Darwin menggunakan landasan atau acuan dari teori yang diciptakan oleh Lyell dengan judul Principle of Geology. Bukan hanya Lyell yang menjadi inspirasi Darwin. Teori yang diciptakan oleh Thomas Malthus dengan karya tulisnya yang berjudul An Essay on the Principle of Population juga menjadi teori inspirasi Darwin.
Charles Darwin menyebutnya prinsip seleksi alam. Jika proses variasi yang dapat membuat organisme menang dalam KO, suatu spesies muncul di alam melalui kompetisi hidup. Kompetisi hidup melindungi individu yang memiliki variasi yang menguntungkan dalam hidup dan akan diteruskan pada keturunannya. Ajaran Darwin tentang evolusi didasarkan atas pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada dua individu yang sama. Yang kedua, setiap populasi berkecenderungan bertambah banyak karena setiap organisme memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Yang ketiga, untuk berkembang biak perlu adanya makanan dan ruangan yang cukup. Yang terakhir, kenyataan menunjukkan bahwa bertambahnya populasi tidak berlangsung terus-menerus. Yang dianggap mengilhami teori evolusi Darwin. Yang pertama, perjalanan ke Pulau Galapagos. Yang kedua, menemukan 14 spesies burung finch yang berbeda dalam ukuran dan bentuk paruhnya. Diduga spesies burung tersebut berasal dari satu keturunan, yaitu burung finch yang hidup di Amerika Selatan. Yang ketiga, burung tersebut mengadakan migrasi ke Pulau Galapagos dan menemukan lingkungan baru yang berbeda dengan lingkungan hidup nenek moyangnya. Berikut adalah contoh gambar dari hewan-hewan yang berada di Kepulauan Galapagos. Yang kiri atas ada kura-kura Galapagos, yang sebelah kanan atas ada burung finch, yang bawah adalah iguana laut Galapagos. Sejarah perkembangan makhluk hidup. Berbagai penelitian memperkirakan makhluk hidup pertama yang pernah hidup adalah dari makhluk-makhluk kecil. Jenisnya mikroorganisme. Makhluk kecil bersel satu, seperti protozoa, diyakini sebagai awal dari kehidupan yang ada seperti sekarang ini. Perkembangan bumi telah mengalami berbagai babak. Para ahli membaginya menjadi 4 babak perkembangan, yaitu zaman Azoikum, yang kedua Arkeozoikum, dan yang terakhir Proterozoikum. Zaman Azoikum atau zaman tertua. Zaman ini berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Di sini bumi masih merupakan bola gas yang sangat panas yang berputar pada porosnya. Nah, bisa Anda lihat pada gambar di samping, bumi masih merupakan bola gas yang sangat panas. Zaman Arkeozoikum atau zaman Arkean. Zaman Arkean merupakan awal pembentukan batuan kerak bumi yang mulai berkembang menjadi prokontinen. Pada dasar semua sedimen, baru dijumpai batuan yang sama sekali tidak mengandung fosil. Masa ini kemudian dikenal sebagai Azoikum. Di lapisan atasnya kemudian terbentuk batuan yang hanya mengandung sisa-sisa kehidupan yang masih sangat sederhana, berupa tumbuhan tingkat rendah yang menghasilkan gamping. Bisa Anda lihat pada gambar di samping, itu adalah zaman Arkeozoikum. Zaman Proterozoikum terjadi sekitar 2,5 miliar sampai 250 juta tahun yang lalu, memiliki arti sebagai masa kehidupan awal. Pada zaman ini, bumi sudah terbentuk atas atmosfer dan hidrosfer. Pada masa ini, kehidupan mulai berkembang karena keadaan iklim sudah mulai stabil. Kehidupan mulai berkembang dari organisme bersel tunggal menjadi organisme bersel banyak yang bernama Eukaryotes dan Prokaryotes.
Enkariotes inilah yang akan menjadi tumbuhan dan prokariotes akan menjadi binatang. Menjelang akhir dari masa ini munculnya ubur-ubur, cacing, dan koral yang muncul di laut dangkal yang bukti fosilnya dijumpai sebagai fosil sejati pertama. Bisa Anda lihat di gambar di samping, itu adalah zaman Proterozoikum. Teori evolusi pada jerapah. Teori Lamarck, evolusi disebabkan karena adanya adaptasi. Yang tadinya leher jerapah pendek menjadi panjang. Yang kedua, teori Darwin. Evolusi disebabkan oleh seleksi alam. Karena adanya seleksi alam, jerapah yang lehernya pendek menjadi punah. Teori Weismann. Yang selanjutnya, teori Weismann. Evolusi adalah masalah genetika. Evolusi adalah seleksi alam terhadap faktor genetika. Yang terakhir ada teori dari Dave Fries. Evolusi disebabkan mutasi gen. Ini adalah contoh gambar dari teori evolusi Lamarck dan juga teori Darwin. Benda hidup dan benda tak hidup. Ada bermacam-macam benda yang terdapat di lingkungan sekitar, mulai dari benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup merupakan sebutan lain dari makhluk hidup. Di dunia ini dikenal 3 jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup. Yang pertama bernapas, yang kedua membutuhkan makanan, yang ketiga bergerak, yang keempat berkembang biak, dan yang terakhir tumbuh. Benda mati dan cirinya. Benda mati merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Benda mati memiliki ciri-ciri tidak memerlukan makanan, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak tumbuh, dan juga tidak berkembang biak. Keberadaan benda mati sangat penting. Kenapa? Karena benda tak hidup dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Benda tak hidup bisa muncul secara alami atau juga dibuat oleh manusia. Benda tak hidup yang terbentuk secara alami yaitu batu, tanah, air, dan juga barang tambang. Benda tak hidup yang diciptakan oleh manusia, contohnya seperti kendaraan, pakaian, perabotan, dan alat-alat elektronik. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.